Cerita dimulai pada tahun 2040, Bumi telah mendirikan markas Tantalus di planet Mars. 8 kru astronot sedang menjalankan misi selama 6 bulan untuk mengumpulkan sampel, dan hari ini adalah hari terakhir mereka. 19 jam lagi, pesawat luar angkasa Aurora akan tiba dari Bumi untuk menjemput mereka. Di gurun Mars, Vincent dan Rebecca mengendarai rover menuju lokasi penggalian sambil melihat ada badai pasir yang akan datang. Begitu sampai, Vincent menghubungi Kim melalui radio, mengatakan bahwa sudah waktunya untuk kembali ke markas dan mengingatkan bahwa mereka harus bersiap-siap untuk segera pergi. Namun Kim mengabaikannya dan tetap bersikeras melanjutkan penggalian karena ia sangat ingin menemukan sampel yang bagus. Sambil menunggu, Vincent berkata kepada Rebecca bahwa dia sudah lelah dengan sikap Kim dan tidak antusias menghadapi perjalanan 6 bulan kembali ke bumi, meskipun dia sangat ingin pulang. I'd be happy to, Kim. Fuck off. He'll have to wait, won't he? Is that 10? I've lost count. That's an interesting choice of words. Blue sky. Kim akhirnya ikut naik rover juga, tapi ia masih mengomel karena mereka kembali tanpa membawa apapun. Ia merasa bahwa 6 bulan tidak cukup untuk menyelesaikan apapun. Running late, Kim. Samples you wanted. Come on, Kim. That's not fair. Yeah, like what? Sharpening the pen for the second man on the moon Boosted anyway. himself on the moon. You didn't know Something that? for us all to respond. Isn't enough time. Why don't you just go? Let's go. Saat sedang mengendarai rover kembali ke markas, mereka menerima panggilan dari Kapten Charles yang meminta agar mereka segera bergegas karena bantuan dibutuhkan untuk memperbaiki koneksi komunikasi dengan Aurora. Di markas, Richard akhirnya berhasil memulihkan sinyal dan memperbaiki masalah listrik yang terganggu akibat badai. Sementara itu, Marco meminta izin kepada Charles untuk pergi ke lokasi galian sekali lagi karena ada sensor gamma yang rusak dan perlu diperbaiki. Charles sempat ragu-ragu, namun akhirnya mengizinkan dengan syarat Marco membawa Richard serta kembali sebelum gelap. Saat trio tersebut tiba di lokasi dan melihat Marco dan Richard berangkat, Kim mulai mengomel karena dia disuruh kembali lebih awal, sementara para pria malah diizinkan pergi lagi. Too funny. This is to get back here. Go out again. Di tengah perjalanan menuju lokasi, Richard terkejut saat mengetahui bahwa Marco berbohong. Ternyata mereka tidak akan memperbaiki apapun, melainkan berniat mengambil sampel dari sesuatu yang disebut anomali mikroskopis. So are we going to be long? You want to speed things up, Harry? Date, grid reference, microscopic anomaly. Hold on, does Brunel? Di markas, Vincent sedang memperbaiki sistem pendingin sambil berbincang dengan psikolog, yaitu Robert. Saat itu dia melihat lintasan Aurora di layar yang tampak seperti kendaraan yang dikemudikan oleh seseorang dalam keadaan mabuk. Oh, shit, man. Yeah, come bearing gifts. You want some? Over for drunk driving. Home isn't the issue. You alright? Can we please not do that? You're not happy with things on. I'm happy. Okay. Sementara itu, Kim memeriksa komputer Marco untuk mencari tahu niat sebenarnya dia pergi ke lokasi galian. Dia menemukan gambar lubang-lubang di batu. Rebecca kemudian menunjukkan bahwa lubang-lubang tersebut mirip dengan jejak mikroba. Saat diamati menggunakan mikroskop, mereka menemukan tanda-tanda pembelahan sel bakteri. Ini berarti Marco telah berbohong karena dia tidak ingin berbagi informasi tentang penemuannya tersebut. That's Marco's work. You can't go through his private lab. She's gonna Right, listen. just because you broke the rules, it doesn't Just make... want to know why he's receptive. It's definitely not what it looks like. Those cavities in the wall. Is the sample still under the scope? He found a piece of A-bill. Holy shit. Cell division. Charles marah besar dan langsung menelepon Richard serta Marco untuk memberitahu bahwa lokasi galian sekarang dinyatakan terlarang keras untuk diakses. Tapi Marco memerintahkan Richard untuk berpura-pura tidak mendengar ucapan Charles dengan dalih sinyal buruk. This is base. What's Marco on now? Marco, I've got Brunel on. Tell them the signal. Brunel holding on. Setelah itu, Marco mengambil sampel tanah dari lokasi galian. Come out and bring the camera with you. Beberapa saat kemudian, Charles dan Lauren tiba untuk mencoba menyelamatkan Marco. Richard menganggap jika Marco sudah tewas, tapi Lauren tidak setuju. Dia bersikeras untuk tetap mencoba turun ke lubang untuk memastikan kondisi Marco. What happened? Why aren't you down there? Go down there myself. Dobby, will sort of break your neck. I'm pronouncing it, Dobby. He's stand down.
Mereka akhirnya memutuskan bahwa Lauren akan tetap berjaga di atas, sementara Charles dan Richard kembali ke markas untuk mengambil peralatan penyelamat yang lebih memadai. All together? I really want to stay here. I need to do it. You're not going to do anything stupid, are you? Going to go in that pit? Yes, sir. All right. Contact Mission Control. Di markas, Kim memberitahu Charles bahwa dia berniat mengumumkan penemuan mereka. Richard mengingatkan bahwa Marco sudah mati. Namun Kim tetap bersikeras bahwa ini adalah kesalahan Marco sendiri karena tidak mengikuti protokol. Something else, aren't you? Discovery changes everything. About human decency. I didn't get him killed. I mean, what the fuck are you trying to say there? Protocol, figure it out. You are fucking laugh at me. Okay, just drop it. Mereka kemudian menghubungi Mission Control yang telah melihat laporan tersebut dan akhirnya mendapat izin untuk menyelamatkan Marco tanpa mempedulikan seberapa berbahayanya situasi itu. Mission Control responding to the situation, working on an official statement. We copy your safety door behind you on 36. Sebelum berangkat, Robert mendesak Charles untuk menegur Kim atas sikapnya karena menurutnya kematian Marco bukan sepenuhnya salah Marco, tapi Charles menjawab bahwa setiap kesalahan yang dilakukan kru adalah tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Charles kemudian membawa Rebecca, Robert, dan Vincent kembali ke lokasi galian, sementara Lauren menunggu di rover. Sir, you're breaking up. Sorry for a second. Dobby. Somebody's calling out. Come in, Dolby. Ketika tim sampai di lokasi, Lauren sudah menghilang. Mereka mengira dia jatuh ke dalam lubang, sehingga Vincent kemudian berniat untuk menuruni lubang tersebut. It's a little tight down there. You right down there? Never better. Walk in the dark. Lock me off! Holy shit. What do you see? Rock formations is... I don't know what it is. Definitely alive. Bring him up! Bring him up! In your hand! Setelah tenang sejenak, Vincent mengatakan bahwa dia tidak melihat siapapun di bawah sana. Robert kemudian mengamati sekeliling dan terkejut menemukan dua pasang jejak kaki yang mengarah ke markas. Hal itu sangat aneh, karena seharusnya mereka hanya menggunakan rover untuk kembali. Tim kemudian menelepon Kim untuk memberitahu agar bersiap jika ada korban. Kim menjelaskan bahwa pakaian astronot Marco rusak, sehingga dia mungkin mengalami kerusakan otak akibat kekurangan oksigen. Pada saat yang sama, Richard memeriksa sistem pelacakan dan melihat ada dua sosok tak dikenal tidak jauh dari markas. Kim mencoba menghubungi mereka melalui radio, sementara Richard menuju ruang kedap udara untuk mempersiapkan prosedur masuk bagi mereka. Saat Kim melihat ada sosok aneh berjalan pelan menuju markas, Richard membuka ruang kedap udara. Mendengar alarm, Kim bergegas menuju ruang kedap udara. Tapi begitu melihat Marco, dia langsung berbalik kabur dan bersembunyi di ruangan lain. Richard yang kesakitan segera berlari ke ruangan lain dan mengunci pintunya. Sementara itu, Lauren kini mulai mengejar Kim. Ketika yang lain berbalik, Charles menyuruh mereka menunggu di luar sementara dia memeriksa bagian dalam. Dia menemukan markas sudah dalam keadaan berantakan total. Di sana, dia melihat Kim saat Marco mulai mendobrak pintu kacanya. Charles meminta Kim untuk segera mengenakan baju astronot, sementara dia berusaha menahan makhluk-makhluk itu. Setelah selesai mengenakan baju astronot, Kim keluar dari markas, sementara Charles berlari menuju ruang kedap udara. I'm in the airlock. Mereka segera mengunci pintu untuk memastikan teman-teman mereka yang sudah berubah menjadi zombie terjebak di dalam. Vincent sempat mengomel kesal, namun Kim menunjukkan bahwa makhluk-makhluk itu sudah tidak bisa dianggap manusia lagi. Mereka lalu melarikan diri dan bersembunyi di kubah rumah kaca. Di sana, Rebecca berusaha mengobati luka Charles, meskipun dia bukan seorang dokter. Charles sadar bahwa dia sudah sekarat. Dengan sedih, dia meminta kru untuk memberitahu keluarganya bahwa mereka selalu ada dalam pikirannya.
Tapi tiba-tiba, Charles mencoba mencekik leher Robert. There should be 6 months, but I'm scared. Gotta tell the kids. Of course. Okay, no, it's okay. Get some money. No! Get me out! Please! Come on. Kim segera mengikat Charles ke meja sebagai antisipasi jika dia nanti berubah menjadi zombie. Vincent yang merasa sangat sedih, kemudian menutup tubuh Charles dengan selimut. Namun, ketika Vincent mencoba mengintip dari balik selimut, ia kemudian melihat bahwa infeksi di tubuh Charles sudah mulai menyebar. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara ledakan dari luar. Think about it. There's some explanation for this. He said he couldn't remember his children. Saat memeriksa monitor, mereka melihat bahwa astronot-astronot zombie telah berhasil kabur dari ruang kedap udara. Beberapa saat kemudian, para zombie itu tiba di kubah dan mulai menggedor-gedor pintu. Blowing the dome, it won't be pressurized. The failsafe is designed. Pada saat yang sama, tubuh Charles mulai bergetar. Para kru mencoba menghubungi stasiun luar angkasa untuk meminta bantuan, tapi sistem komunikasi sedang rusak. Sehingga Vincent kemudian memutuskan untuk melewati pipa oksigen agar bisa kembali ke markas dan memperbaiki sistemnya. Setelah Vincent pergi, Rebecca mengambil sampel darah Charles dan menemukan bahwa dia juga sudah terinfeksi. It's the same as Marco's sample. Tidak lama setelah itu, Vincent berhasil mencapai markas. Vincent menemukan darah berserakan di mana-mana, namun dia tetap fokus untuk menyelesaikan tugasnya. Lane, you still there? Try and keep Marco and Dolby busy. Come on. Kembali ke Rebecca, dia berpikir apakah antibiotik bisa menetralkan bakteri penyebab infeksi tersebut, lalu menyuntikkan cairan itu ke tubuh Charles. What are we gonna do? Get him here, for fuck's sake, Owen. Sesaat setelah disuntik, tubuh Charles langsung mengalami kejang-kejang. Rebecca beranggapan bahwa Charles sedang berusaha melawan infeksi di dalam tubuhnya. Tapi Kim menjelaskan bahwa kejang itu hanyalah refleks alami tubuh saja. Setelah tubuh Charles tenang, Rebecca segera mengambil sampel darahnya lagi. Hasilnya menunjukkan bahwa bakteri tersebut memang sudah tidak berkembang biak lagi. Namun sayangnya cairan itu hanya mampu memperlambat perkembangan infeksi, bukan mengobatinya sepenuhnya. Mendengar hal itu, Kim kemudian menuangkan cairan tersebut ke dalam semprotan dekontaminasi agar bisa diuapkan dan digunakan untuk melawan makhluk-makhluk zombie yang menyerang mereka. Sementara itu, Vincent berhasil menghubungi Aurora, tapi sebelum sempat memberitahu situasinya, tiba-tiba listrik mati. Copy, Aurora. This is Aurora. Emergency down here. We need... No. Robert memeriksa monitor dan melihat para zombie kembali ke markas karena mereka tidak bisa menjebol pintu kubah. Tim sepakat untuk membuka pintunya agar makhluk-makhluk itu terperangkap di ruang kedap udara dan kemudian disemprot dengan antibiotik. Where's Marco? Sayangnya, Rebecca menemukan bahwa efeknya hanya sementara karena bakterinya mulai kebal terhadap obat tersebut. Sementara itu, Vincent sedang menyusuri jalan untuk memperbaiki listrik. Namun tiba-tiba, dia bertemu Richard yang sudah terinfeksi. Vincent meminta Rebecca membuka panel sambil mengingatkan bahwa salah satu ujung pipa tidak tertutup. Yang lainnya segera mengenakan helm sebelum menarik Vincent keluar. I couldn't see the tunnel. Open the fucking tunnel! Pada saat itu, Robert melihat mayat Charles mulai bergerak lagi. Dia langsung lari dan mengunci pintu di belakangnya, meninggalkan Kim bersama para zombie. Saat bertemu dengan Vincent dan Rebecca, dia hanya mengatakan bahwa Kim tidak selamat. Di ruang kedap udara, zombie yang sebelumnya disemprot sudah mulai sadar. Robert menendang-nendangnya dengan kesal, dan mereka kemudian hendak pergi dari tempat tersebut.
dan untungnya mereka bisa sampai di rover. Vincent kemudian menyuntikkan antibiotik ke tubuh Rebecca, berharap bisa membantu tubuhnya melawan bakteri. Mereka pun segera melarikan diri menggunakan rover, namun mereka kemudian menyadari bahwa dayanya tidak akan cukup untuk mencapai lokasi pendaratan. Mereka harus berjalan kaki, namun Rebecca tidak bisa karena lukanya. Vincent mengusulkan untuk membawa Rebecca ke markas agar luka tersebut bisa diobati, namun Robert berkata lebih baik meninggalkannya karena Rebecca sudah terinfeksi. Rebecca mengingatkan bahwa Robert mungkin juga sudah terinfeksi akibat dicekik oleh Charles, namun Robert langsung mengalihkan pembicaraan. We have to go back. You should leave me behind because I might be. But you might be infected. Let's see your neck. About Site 9. Enough power to make it to the landings. Dia teringat ada satu rover lagi di lokasi penggalian, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di lokasi, Robert langsung berjalan kaki menuju rover satunya, lalu menghubungi Vincent melalui radio dan memerintahkan agar meninggalkan Rebecca. Tapi Vincent menolaknya, sehingga Robert pergi sendirian. When you copy, you can move. Hold us back. You okay? She's infected. This is about me trying to save. Everyone's lost it. Don't do anything stupid. Situasi semakin rumit ketika Vincent melihat para zombie mengikuti mereka dari belakang. Vincent dan Rebecca segera memacu rover mereka menembus badai pasir dengan harapan bisa menghilangkan kejaran zombie. Vincent berpikir bahwa daya baterai rover cukup untuk mencapai lokasi pendaratan keesokan paginya setelah matahari mengisi ulang baterainya. They come down Charge the battery in about an hour. What if they track us down? Just have to run them over. Such a shit plan. I'm so thirsty. Do we have? We get to the lander, they'll have I always take you for a pessimist. I like to keep them guessing. Sementara itu, Aurora telah berangkat dari stasiun luar angkasa dan dalam perjalanan menuju Mars. Pagi harinya, Vincent terbangun dan menemukan pesan dari stasiun luar angkasa yang memberitahukan bahwa tim penyelamat sudah dalam perjalanan. Vincent mencoba membalas pesan tersebut, namun stasiun tidak dapat mendengarnya. Dia kemudian menyadari bahwa Rebecca telah meninggalkan rover, sehingga Vincent mencoba mencarinya. Setelah berhasil menemukannya, Rebecca meminta Vincent menjauh darinya, karena ia merasakan infeksi di tubuhnya mulai bereaksi. Stop, please. Stop! Just stop! David, I'm so sorry. Just stop! No! Yes! No! No! Please! No! Tidak lama kemudian, Vincent melihat Aurora datang dan ia pun berlari menuju lokasi pendaratan. Tapi sayangnya, ada 3 zombie yang juga sedang menuju ke sana. Vincent mencoba memberitahu Aurora agar tidak membuka palka, namun mereka tidak bisa mendengarnya karena badai. Do not open your mouth! Jeritan orang-orang itu terdengar oleh Vincent melalui radio. Dan setelah ia mencoba maju, Vincent kemudian melihat para zombie tersebut sedang memakan tim penyelamat. Untungnya mereka tidak menyadari keberadaan Vincent. Vincent kemudian masuk ke dalam pesawat, lalu setelah mengunci pintu, ia melihat Robert yang sudah berada di kokpit. Robert sepertinya masih sadar, tapi Vincent bisa melihat tanda-tanda infeksi pada dirinya. Vincent berkata bahwa mereka tidak boleh mengambil risiko membawa bakteri itu ke bumi, namun Robert tiba-tiba menyerangnya. Can't let this get back to Earth. Saat pesawat mulai terbang, mereka melanjutkan perkelahian mereka. Vincent kemudian mengirim pesan ke stasiun untuk melaporkan semua kejadian yang dialaminya. Ia sadar bahwa mungkin dirinya juga sudah terinfeksi, sehingga ia berencana untuk menabrakkan pesawat ke Mars jika ia mulai merasakan gejalanya. Sementara itu, pesawat Aurora terus melaju, sambil ia menunggu balasan.